A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang tahlilan membawa berkat dan juga kolak serta tomat. Mari kita tunaikan zakat agar kelak mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah sampai di hari ke-10 di bulan yang agung ini, yaitu bulan Ramadan. Dan tentu semoga amalan-amalan kita dari hari pertama hingga hari ke-9 kemarin Allah terima dengan penerimaan yang kelak membuat kita bahagia. Dan semoga di hari ini kita bisa mempersembahkan yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan identik dengan yang namanya zakat. Nanti di akhir Ramadan kita akan dimintai yang namanya zakat. Karena ini adalah perintah dari Allah. Dan kita harus memahami zakat ini dengan pemahaman yang baik. Karena kalau kita salah dalam memahami zakat, maka kita tidak akan menyikapinya dengan baik. Justru dengan memahami zakat kita akan menyikapinya dengan baik. Justru bahkan kita akan senang ketika para tim zakat datang kepada kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan kali ini saya sampaikan 5 di antara faedah-faedah zakat. Karena masih banyak dibanding itu, hanya saja saat ini ada 5 yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita semua dalam berzakat nanti. Yang pertama, zakat itu dia akan menyempurnakan keislaman kita. Sebagaimana teman-teman tahu, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, 2 sholat, 3 zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Kalau kelima ini ada, bisa kita lakukan, maka iman kita, Islam kita akan sempurna. Dan zakat itu adalah di antara yang kelima, yaitu yang ketiga. Zakat itu akan mengeluarkan harta kita untuk para mustahik. Dan ini juga zakat hampir mirip-mirip dengan sedekah. Kalau zakat itu diwajibkan, kalau sedekah bebas. Dan ini adalah bagian daripada kebaikan Islam untuk bisa membersihkan kita. Karena zakat ini, sekali lagi, bukan untuk morotin kita ya. Bukan untuk nguras uang kita sehingga berkurang, justru bahkan dia akan baik. Yang pertama, zakat adalah untuk menyempurnakan keislaman kita. Kalau kita nggak zakat, nggak sempurna Islam kita. Nggak termasuk yang tadi. Dan yang kedua, dia akan menyempurnakan keimanan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dengan berzakat ini, kita mengimplementasikan hadis Rasul tadi. Karena puasa ini mengajarkan kita untuk peka, teman-teman. Bagaimana kita peka terhadap orang lain. Kita bisa yang namanya sekarang merasakan haus, lapar, dahaga, karena kita menahan makan dan minum di luaran sana. Saudara-saudara kita yang Allah takdirkan belum punya rumah, belum punya makanan, mereka juga pengen makan, pengen mencicipi kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang kaya, orang-orang yang mampu sebagaimana kita, yaitu dengan makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang lebih dari sekedar pantas. Karena kadang kalau orang-orang yang di luar sana yang tinggalnya di bawah kolong jembatan, mereka untuk makan aja sampai nyari di tong sampah. Itu pun juga bekas. Nah, dengan puasa ini, kita dengan zakat ini kita
anjurkan untuk berempati. Berempati kepada mereka-mereka yang di luar sana kekurangan. Atau orang fakir miskin, yatim, yang mereka tidak punya keluarga untuk bisa memberikan apa yang harusnya mereka dapatkan. Itu yang kedua, yaitu menyempurnakan keimanan kita. Yang ketiga, ini adalah menjadikan umat Islam ini seperti keluarga besar. Kita ini tinggal di Indonesia, tapi ada di luar sana di negeri Mekah dan sebagainya yang ia juga beragama Islam. Dengan zakat ini justru menjadikan umat ini bersatu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, wahsinu kama ahsanallahu ilaik. Wahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Artinya berbuat baik kepada kita. Harta yang kita miliki teman-teman dari Allah. Bukan dari siapa-siapa. Bukan karena kita pintar kerjanya, giat, kemudian hadir harta itu. Bukan karena itu. Itu hanya bagian daripada ikhtiar kita. Tapi penyebab itu, dengan asbab itu, Allah yang sudah menentukan kita menjadi orang kaya, orang miskin, dan sebagainya. Dan ini bagian daripada kehidupan kita. Oleh karenanya, yang punya harta menolong yang miskin. Yang miskin bersyukur dengan apa yang ada. Semuanya ini bagian daripada ujian. Karena sekali lagi, kita gak pernah minta kepada Allah. Ketika dalam kandungan, ya Allah pengen dulu lahir tuh nanti jadi orang kaya, jadi orang miskin, hidungnya mancung, matanya belok dan sebagainya. Gak ada yang minta. Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz. Dan dengan itu kita di sini sekarang dengan zakat, bagaimana kita mau berbagi bahwa mereka juga adalah saudara kita seiman, terutama yang dekat-dekat ya. Zakat itu di tempat yang terdekat, di RT kita, di musola terdekat, masjid terdekat, agar nanti diberikan kepada mustahiknya, diantaranya adalah orang-orang yang kurang mampu. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempatnya ini adalah bahwa zakat ini tidak mengurangi harta kita. Karena justru dia akan menambah menjadi berkah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, mana koso sodakotun min malin. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Artinya ketika kita berzakat, bersedekah, bukan mungkin secara physically basornya, dalam logika kita mengeluarkan harta, dia keluar. Berkurang harta kita. Tapi sejatinya justru dengan begitu, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah dengan berzakat. Karena Allah sudah kasih kita uang, sudah kasih kita harta, kasih kita kemampuan untuk bisa membeli sesuatu. Tidak dengan yang lain, dengan yang tadi miskin, kemudian tidak punya keluarga dan sebagainya, yang ia butuh uluran tangan dari orang-orang yang mampu seperti kita. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin. Tapi kalau kamu kufur, azabku itu sangat pedih. Teman-teman kini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dengan zakat kita bersyukur dengan apa yang Allah kasih, maka itu akan menjadikan harta kita bertambah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah zakat ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Coba siapa di antara sini yang tidak pernah berdosa? Ada yang tidak pernah berdosa? Ada yang setiap hari kerjaannya berbuat baik terus. Sholatnya anteng, gak pernah gak husuk. Sedekahnya jalani terus, baca Qur'annya gak pernah jenuh. Ada di sini? Kalau ada yang seperti itu, maka itu anugerah, dan itu sepertinya hayhata. Bahkan sekali Rasulullah SAW pernah melakukan dosa, tapi itu bagian daripada pelajaran buat kita. Ketika Rasulullah SAW
diajak oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, besok ke rumahku ya." Apa kata Rasul? "Baik, besok saya akan ke rumahmu." Ini, tapi ini adalah uh, pelajaran buat kita. Kata Allah, "Jangan gitu ya Muhammad." Bahasa kita gitu ya. Jangan begitu. Bilang insya Allah. Katakan insya Allah jika Allah berkehendak. Ini sesuatu yang kenapa Allah tegur? Karena ini ada kesalahan. Kesalahan dari Rasul. Tapi kalau kesalahan Rasul sekali lagi pelajaran buat kita. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sedekah, dengan berzakat, dosa-dosa kita yang akan diampuni. Marahnya kita kepada orang tua terutama, kemudian lalainya kita kepada perintah Allah, yang sholatnya justru nggak khusyuk, bahkan mikir yang lain-lain dalam sholat, maka ini bisa dihapus dengan sedekah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu yutfi'u al-khoti'ata." Sedekah itu memadamkan kesalahan. Kama yutfi'ul ma'u an-nar. Sebagaimana air memadamkan api. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana air bisa memadamkan api. Dan itulah gambaran daripada sedekah atau zakat yang kita keluarkan, yang akan dia memberangus setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, baik yang lalu maupun yang akan datang. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan ini kita kembali mendapatkan predikat Idul Fitri, hari kemenangan, yang mana ini adalah simbol daripada kembalinya kita menjadi suci. Setelah sekian lama kita berbuat dosa, tapi di bulan Ramadan kita ada kesempatan untuk menjadi suci. Karena apa? Karena zakat kita. Karena amalan-amalan kita. Selain zakat, kita beramal di bulan Ramadan agar apa? Agar dia bersih. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Innal hasanat yudhibnas sayiat." Kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan, dan mudah-mudahan dengan amalan kita di bulan Ramadan, tilawah kita, sholat kita, zakat kita, kemudian berbuat baik kita, apapun itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang fitrah, kembali fitri ketika kita keluar dari bulan Ramadan yang agung ini. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.